Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu dengan saya Dina Gusman. Pada kesempatan ini dalam rangka pengintasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, saya akan menyajikan mengenai asesmen nasional dan AKM. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Asesmen nasional adalah program pengganti untuk ujian nasional, namun memiliki tujuan yang berbeda. Nah, sekarang kita akan bicara tentang apa sih pentingnya asesmen nasional dalam rangka peningkatan mutu sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam penguasaan materi pelajaran, namun juga keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan bersikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain memiliki kecakapan abad 21, pelajar Indonesia juga dituntut memiliki karakter berprofil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, gotong royong. Dan keenam, berkebinekaan global. Nah, dari kompetensi siswa yaitu kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila akan bisa terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Baiklah, sekarang kita akan lihat tujuan dan manfaat asesmen nasional. Adapun manfaat yang pertama adalah untuk menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan juga memantau kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Yang kedua, bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Dan yang ketiga, untuk memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Asesmen nasional akan dilaksanakan dalam 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM. Sesi kedua yaitu survei karakter dan sesi ketiga yaitu survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimal atau AKM dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen yang pertama, asesmen nasional dilaksanakan dengan berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Sedangkan peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan dan tidak diikuti oleh semua murid, melainkan melalui pemilihan sampel secara acak. Adapun jadwal pelaksanaan AKM dilaksanakan dalam 2 hari.
Untuk jenjang SD atau MI dan paket atau ULA, hari pertama dilaksanakan tes literasi selama 75 menit dan survei karakter 20 menit. Sedangkan hari kedua melakukan tes numerasi selama 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Untuk tingkat SMP dan SMA, hari pertama melaksanakan tes literasi 90 menit dan melakukan survei karakter 30 menit, sedangkan hari kedua melaksanakan tes numerasi selama 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Nah, sekarang kita akan melihat kriteria peserta pelaksana asesmen nasional. Kriteria peserta asesmen nasional yang pertama adalah seluruh satuan pendidikan, dan yang kedua dilakukan tidak oleh semua murid. Yang ketiga, pemilihan sampel secara acak. Yang keempat, hanya diambil dari siswa kelas 5, 8, dan 11. Dan yang keenam, setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana rumusan butir soal asesmen nasional. Yang pertama, bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Selanjutnya, yang kedua, terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan numerasi. Oke, next kita akan mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Selanjutnya, kita akan mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Setelah AKM dilaksanakan, maka tahap lanjutannya adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Dari laporan hasil asesmen, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan. Selanjutnya, sekolah dapat merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Pada literasi ada 4 kelompok, yaitu kelompok perlu intervensi khusus, di mana
Murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian ada kelompok dasar di mana murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Dan ada kelompok cakap di mana murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan terakhir, kelompok mahir, di mana murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Pada numerasi, siswa juga dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang kelompok pertama yaitu perlu intervensi khusus, di mana murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Yang kedua, kelompok dasar, di mana murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kelompok ketiga yaitu cakap, di mana murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Dan kelompok terakhir yaitu kelompok mahir, di mana murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Terima kasih, semoga apa yang telah dijabarkan di atas bermanfaat dan kita semua sebagai guru dapat melaksanakannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.